Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga sehat walafiat. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita masih membahas di bab pertama tentang kebenaran Al-Quran. Ya, tentang kebenaran Al-Quran. Sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang kebenaran Al-Quran di ayat yang lain. Dan sekarang di ayat yang berbeda, yaitu Al-Isra ayat 86 sampai 89. Tapi di pertemuan hari ini cukup kita ambil dua ayat saja, ayat 86 dan 87. Ya, saya harap semuanya perhatikan. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. Ya, 87. Baik, terjemahannya yang 86 dulu. Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, siapa di sini kami? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Apa yang diwahyukan? Ya, nanti kita akan jelaskan. Dan dengan pelenyapan itu, kamu tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kamu. Titik. Ayat berikutnya, kecuali karena rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya karunia-Nya atasmu adalah besar. Baik, kita mulai tafsirnya. Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah yang diasuh oleh Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair dari pengajar Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah. Baik, mulai dari Al-Isra 86. Walain syi'na lanadhabanna billadhi awhayna ilaika. Yang artinya, dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Titik. Itu terjemahannya. Adapun tafsirnya, yaitu seandainya kami menghendaki, niscaya kami akan menghapus wahyu itu dari hati dan kitab sampai tidak tersisa sedikit pun. Apa itu wahyu? Wahyu ini adalah berupa Al-Quran. Quran. Ya, berupa Al-Quran dari hati. Ya, dari hati manusia, siapapun yang sudah menghafalnya. Kalau Allah berkehendak, maka niscaya wahyu itu akan diangkat dan dihapus di hati-hati orang-orang ya, beriman maupun yang tidak beriman. Dan kitab sampai ya menghapus dari hati dan kitab, yaitu kitab yang ada sekarang ini yang kita gunakan menghafal, kita gunakan baca Al-Quran. Itu kalau Allah berkehendak, Allah akan tarik semuanya. Jadi tidak ada lagi yang tersisa, sampai tidak tersisa sedikit pun. Ya, artinya apa? Kalau sudah tidak ada Al-Quran, berarti sudah tidak ada petunjuk. Tidak ada lagi mau kemana lagi, mau arah kemana lagi kita berjalan tanpa dengan adanya petunjuk, yaitu Al-Quran. Ya, tetapi Allah kembali ya tidak berkehendak ya untuk menarik dari hati-hati kita dan menarik dari kitab-kitab yang ada sekarang. Jadi kita banyak bersyukur
karena Al-Quran ini masih kita pegang sampai sekarang dan masih kita gunakan untuk membaca, menghafal, mentadabburi Al-Quran. Kita lanjut. Tsumma la tajidu laka bihi. Dan dengan pelenyapan itu kamu tidak akan mendapatkan terjemahannya. Adapun tafsirnya, yakni kamu tidak akan mendapatkan Al-Quran jika kami menghilangkannya dan menjadikan kamu lupa tentangnya. Ya, ini artinya apa? Ya, kita tidak akan dapat lagi Al-Quran. Ya, mau cari di mana, mau di negara mana, mau di tempat mana, kita kan tidak akan lagi dapat mendapatkan Al-Quran. Kalau Allah berkehendak, ya, betul-betul Allah lenyapkan Al-Quran di muka bumi, baik di hati orang-orang maupun di kitab-kitab yang ada sekarang. Caranya bagaimana? Wallahu taala a'lam. Ya, ini kehendak Allah. Ya, bisa saja Allah berkehendak, ya, dan terjadi pada saat itu, ya. Dan di Al-Qur'an Allah sebutkan, ya, jika Allah berkehendak hanya mengatakan apa? Kun, ya, kun, jadilah. Fayakun, maka jadi. Kalau Allah berkehendak terjadi hari kiamat besok misalkan, ya, tidak ada yang bisa menahan daripada kejadian hari kiamat. Ya. Kemudian lanjut, alaina wakila, seorang pembela pun terhadap kami. Itu terjemahnya. Adapun tafsirnya, yakni kamu tidak akan mendapatkan seorang yang kamu pasrahi untuk mengembalikan Al-Qur'an dari kamu, ya. Jadi sekuat-kuat apapun seseorang, ya, sekuat apapun iman seseorang, sekuat apapun badan seseorang, niscaya dia tidak akan mampu mengembalikan Al-Quran. Kalau Allah sudah ambil, ya, kalau Allah sudah tarik Al-Quran ini dari muka bumi, tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi tempat untuk kita, ya, andalkan untuk mengembalikan Al-Quran, ya, ke hati-hati kami dan ke kitab-kitab Al-Quran yang ada sekarang, ya. Dan kita berdoa semoga Allah tidak akan menarik Al-Quran baik di hati-hati orang beriman maupun kitab-kitab yang ada kita pegang sampai sekarang. Kemudian ayat berikutnya, illa rahmatan mir rabbik. Ya, ini kecuali karena rahmat dari Tuhanmu, terjemahnya. Adapun tafsirnya, ya, ini akan tetapi kami tidak menghendaki hal itu karena rahmat dari Tuhanmu, ya. Ini luar biasa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tidak mau membiarkan hamba-hambanya, ya, tanpa petunjuk, ya. Coba kalau Al-Quran ditarik, kita mau lari kemana? Kita mau ikuti yang mana? Tidak ada lagi petunjuk. Di hati-hati orang beriman semua sudah ditarik. Kitab-kitab semua sudah dihapus misalkan. Maka tidak ada yang mampu, ya, mengembalikan Al-Quran kecuali apa? Kecuali karena rahmat dari Tuhan, ya. Artinya Allah tidak berkehendak disebabkan karena rahmat Allah yang begitu luas kepada hamba-hambanya. Tidak mungkin Allah, ya, menciptakan manusia kemudian tanpa kejelasan, ya, mau kemana, arah kemana dia berjalan, arah kemana dia melakukan. Kita lanjut. Inna fadlahu kana 'alaika kabira. Terjemahnya, sesungguhnya karunia-Nya atasmu adalah besar. Terjemahannya, tafsirnya, yang telah menjadikanmu seorang rasul, menurunkan kepadamu Al-Quran, menjadikanmu pemimpin Bani Adam, memberimu kedudukan yang terpuji, dan kenikmatan lainnya yang Allah karuniakan kepadamu. Siapa yang disinggung? Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Muhammad, ya, Allah jadikan sebagai seorang utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diturunkan apa kepadanya? Yaitu diturunkan kepadanya Rasulullah, yaitu berupa Al-Quran yang ada kita pegang sampai saat ini. Kemudian menjadikan pemimpin Bani Adam, ya. Jadi Rasulullah ini diberikan kenikmatan memimpin
ya anak cucu Adam, Bani Adam. Kemudian memberimu kedudukan yang terpuji, ya. Kita tahu bahwasanya Rasulullah diberikan kedudukan yang terpuji di mana satu-satunya eh, sorry toladan, ya. Sorry toladan untuk umat manusia. Ya, bagaimana caranya kita mencontohi cara makannya, cara minumnya, ya, bertutur katanya dan yang lainnya. Dan kenikmatan yang ini lainnya yang Allah karuniakan kepadamu, ya, dan sangat banyak sekali ya kenikmatan yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dua kenikmatan yang sangat besar yang patut kita syukuri, yaitu diturunkannya Al-Quran, sampai saat ini kita merasakan kenikmatan Al-Quran, kemudian juga ya diutusnya Rasulullah SAW sebagai suri teladan bagi kita semua. Ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir jelaskan tentang surat Al-Isra 86 sampai 89, Allah menyebutkan karunia yang besar yang telah Dia limpahkan kepada hamba dan Rasulnya, yaitu melalui Al-Quran. Ya, kita ketahui ya nikmat karunia yang sangat besar yaitu Al-Quran. Yang turunkan kepadanya yang tidak dapat kepadanya kebatilan baik dari depan maupun dari belakang. Ya, jadi Al-Quran ini tidak ada kecacatan, ya, tidak ada kebatilan. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa di akhir zaman kelak akan bertiup angin merah melanda manusia dari arah negeri Syam. Maka setelah itu tiada satu ayat pun dalam mushaf seseorang atau dalam hatinya melainkan terhapus semuanya. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud membacakan firman-Nya, dan sesungguhnya jika kami menghendaki niscaya kami melenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu hingga akhir hayat. Ya, jadi Ibnu Mas'ud menjelaskan bahwa nanti di akhir zaman atau mendekati hari kiamat akan datang tiupan angin merah yang melanda manusia, dan ini menghapuskan, memporak-porandakan mushaf, menghapuskan ya di dalam hati orang-orang beriman, kemudian juga dihapuskan di kitab-kitab yang ada sampai sekarang. Kemudian Allah mengisyaratkan tentang kemudian yang dimiliki oleh Al-Quran. Untuk itu Allah memberitahukan bahwa seandainya seluruh manusia dan jin berkumpul dan mereka sepakat akan membuat hal yang semisal dengan kitab yang diturunkannya kepada Rasul, niscaya mereka tidak akan mampu melakukannya selama-lamanya, sekalipun mereka saling bantu dan menolong di antara sesama mereka. Karena sesungguhnya hal ini merupakan suatu perkara yang mustahil dapat mereka lakukan. Karena jelas tidak ada keserupaan antara perkataan makhluk dan kalam Tuhan yang Maha Pencipta yang tiada persamaan, tiada yang semisal dan tiada yang setara dengan Dia. Nah, ini kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, itu bahwa tidak ada seseorang yang mampu membuat seperti halnya Al-Quran, meskipun jin dan manusia berkumpul untuk membuatnya, niscaya mereka tidak akan dapat menandingi Al-Quran. Demikian saja apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bisa dipahami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.